Yosefina Fira. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Ada 7 konsep dan langkah-langkah dalam membuat siklus produksi. Dan yang pertama itu pengadaan bahan baku, mendapatkan bahan baku yang diperlukan untuk melalui produksi. Ini melibatkan negosiasi dengan pemasok dan juga pemilihan kualitas bahan baku yang tepat dan peraturan logistik untuk pengiriman. Yang kedua, penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi juga melibatkan penentuan waktu yang diperlukan untuk setiap langkah produksi, alokasi sumber daya, dan penentuan prioritas produksi. Yang ketiga, proses produksi. Proses ini dapat meliputi berbagai tahapan seperti pemrosesan, perikatan, dan pengujian kualitas. Yang keempat, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas melakukan pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan. Ini bisa dilakukan melalui pemeriksaan visual, pengujian laboratorium, atau metode lainnya. Yang kelima, pengemasan. Pengemasan harus sesuai dengan standar keamanan dan estetika untuk memastikan produk dapat dipasarkan dengan baik. Yang keenam, distribus. Produk yang sudah dikemas kemudian didistribusikan ke pasar atau pelanggan. Yang ketujuh, penyelesaian produk akhir. Proses produksi dianggap selesai dan perhatian beralih ke layanan atau pelanggan dan dukungan proses penjualan. Halo, saya Priska Nisa Dewiyanti, biasa dipanggil Nisa. Di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu aktivitas siklus produksi. Nah, ada 4 langkah yang spesifik yang terlibat dalam siklus produksi. Yang pertama yaitu perencanaan produk, kemudian perencanaan dan penjadwalan, lalu yang ketiga yaitu operasi produksi, dan yang keempat yaitu akuntansi biaya. Nah, yang pertama yaitu perancangan produk. Nah, perancangan produk ini bertujuan untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Kemudian perancangan produk ini menciptakan 2 dokumen utama, yaitu daftar bahan baku dan daftar operasi. Nah, kenapa nih daftar bahan baku ini diperlukan? Karena daftar bahan baku ini berisi informasi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi, dan daftar bahan baku ini mencakup nama-nama bahan, kemudian jumlah bahan yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya daftar bahan baku ini diperlukan. Dan daftar bahan baku ini penting karena mengawasi persediaan bahan, kemudian memastikan kualitas produk, dan memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Kemudian sedangkan daftar operasi diperlukan karena dalam daftar operasi ini berisi tentang atau menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pembuatan produk, kemudian atau prosedurnya yang digunakan untuk pembuatan produk ini. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan. Perencanaan dan penjadwalan ini bertujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Lalu langkah yang ketiga yang terlibat dalam siklus produksi yaitu
yang terlibat dalam aktivitas siklus produksi ini yaitu operasi produksi. Nah, operasi produksi ini penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi seperti komputer integrated manufacturing atau yang disingkatkan dengan CIM. CIM ini penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi. Contohnya robot dan mesin yang dikendalikan untuk pembuatan produk. Kemudian langkah yang keempat yang terlibat dalam aktivitas siklus produksi yaitu akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini bertujuan yang pertama yaitu untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memberikan data biaya akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Kemudian tujuan yang ketiga dari akuntansi biaya ini mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Oke, baik, itu saja aktivitas siklus produksi. Pengendalian siklus produksi. Pengendalian siklus produksi adalah serangkaian langkah dan proses yang diterapkan dalam manufaktur untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan keamanan produk selama seluruh proses produksi. Nah, proses ini melibatkan beberapa aspek, ada 3, yaitu yang pertama yaitu penerapan standar keselamatan kerja. Nah, di mana menerapkan dan mengikuti protokol keselamatan yang ketat untuk melindungi karyawan dan mencegah kecelakaan kerja selama proses produksi. Yang kedua yaitu pemantauan kualitas produk secara berkala, di mana melakukan pemeriksaan dan pengujian secara teratur terhadap produk yang sedang diproduksi untuk memastikan bahwa kualitasnya sesuai dengan standar yang diterapkan. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi. Di sini menerapkan teknologi dalam proses produksi itu digunakan untuk memastikan efisiensi seperti otomatisasi, pengendalian mesin dengan komputer, dan penggunaan sensor untuk mendeteksi cacat atau ketidaknormalannya.